Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Yang terhormat para kiai, para alim ulama, yang saya hormati para hadirin sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, walaupun kita sedang diberikan cobaan yang begitu besar di negara tercinta kita ini. Bahkan sampai seluruh dunia sedang merasakan, yaitu apa? Pandemik yang begitu besar, yaitu virus corona, atau yang biasa kita ucapkan yaitu COVID-19, yang tak kunjung mereda. Level demi level PPKM terus diterapkan oleh pemerintah, tentunya agar pandemik ini segera selesai dan kehidupan menjadi normal kembali seperti sedia kala. Mari kita kirim Al-Fatihah supaya penyakit ini segera hilang dan musnah dari alam semesta ini. Allahumma Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin sekalian, jangan kita dibiarkan hanya untuk memikirkan ataupun mengurusi corona saja, yang sejatinya tidak ada ujungnya, tidak kunjung selesai. Bahwa kita di sini sudah memasuki yang namanya bulan Suro atau bulan Muharram, yaitu bulan yang suci, atau biasa kalau orang Jawa itu identik dengan memasuki bulan yang sakral, yaitu bulan suci. Orang Jawa di sini mempercayai bahwa ketika sudah masuk awal bulan Suro atau 1 Suro, itu mereka mempercayai bahwasanya kita harus eling atau ingat dan juga waspada. Nah, yang dimaksud di sini eling itu ingat akan siapa diri kita. Siapa sih diri kita? Dan di mana kedudukan kita itu sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya waspada terhadap godaan, yang diartikan waspada itu waspada terhadap godaan yang menyesatkan, yang intinya nantinya itu akan menyesatkan. Nah, maka dari itu orang Jawa percaya untuk tidak melakukan hajatan, ya contoh pernikahan, hajatan-hajatan yang besar itu di bulan Suro. Memasuki di bulan Suro ini supaya kita terhindar dari hal-hal buruk, supaya hati kita menjadi lebih tenang, marilah kita bersolawat terlebih dahulu supaya hati kita menjadi lebih tenang. Salatu wassalamu ala toha rasulillah. Salatu wassalamu ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi alil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afwati wan nikmah wa min
Salatu wa salamu ala toha Rasulillah. Salatu wa salamu ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi'alil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afwati wan nikmah wa min hammi wa min hamma bi'alil badri ya Allah. Alhamdulillah, supaya tadi kita bersolawat menjadikan pikiran kita lebih tenang, menjadikan hati kita menjadi lebih tenang, walaupun diterpa banyak cobaan di kehidupan, tetaplah kita bersolawat supaya hati kita tetap tenang. Dalam bulan Muharram itu ada 4 keutamaan yang begitu penting untuk kita laksanakan. Yang pertama itu adalah bulan yang suci. Nah, beberapa ulama sepakat bahwa bulan Muharram itu salah satu bulan yang suci dalam Islam. Hal ini termaktub dalam firman Allah yang menyebutkan 4 bulan suci dalam Islam, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dalikad dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang mempunyai arti sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan Muharram, ada 4 bulan haram. Nah, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Nah, pada zaman dahulu masyarakat Arab dilarang untuk berperang karena sucinya keempat bulan tersebut. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya zaman berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan. 1 tahun ada 12 bulan, di antaranya 4 bulan haram atau suci, 3 bulan berurutan yakni Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab, suku Mudhar, antara Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir, dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang kedua yaitu bulan Allah. Bulan Muharram juga disebut dengan Syahrullah Al-Asal, yang berarti bulan Allah yang sunyi. Keistimewaan ini diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
yang artinya sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah pada bulan Allah, yaitu Muharram. Hadis riwayat Muslim. Nah, bahwasanya ketika kita melaksanakan puasa di bulan Muharram atau puasa Asyura, itu merupakan hal yang sunnah bagi kita laksanakan, dan itu termasuk dalam keutamaan di bulan Muharram ini. Yang ketiga, yaitu bulan yang dimuliakan oleh umat beragama. Salah satu hari di bulan Muharram yang sangat dimuliakan oleh umat beragama yaitu hari Asyura. Islam melakukan penghormatan berupa puasa sunnah pada hari itu atas kemenangan yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Hal ini termaktub dalam hadis dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Beliau bertanya, hari apa ini? Mereka menjawab, hari yang baik, hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya, sehingga Musa pun berpuasa pada hari ini sebagai bentuk syukur kepada Allah. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW bersabda, kami kaum muslimin lebih layak menghormati Musa daripada kalian. Kemudian Nabi Muhammad SAW berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Bahwasanya kita lebih layak untuk melaksanakan hal tersebut, sehingga Nabi Muhammad pun memerintahkan kita untuk berpuasa pada bulan Asyura, bulan Muharram ini, karena juga untuk menghargai Nabi Musa atas kemenangannya. Di poin keempat, yaitu bulan untuk mematangkan langkah terbaik. Nah, di sini merupakan hal yang perlu kita ketahui juga. Bulan Muharram itu merupakan salah satu bulan yang istimewa sekali dalam Islam, sebagai bulan pertama dalam hitungan kalender Qamariyah. Mengutip dari buku Dahsyatnya Puasa Sunnah karya Haji Amirullah Syarbini, Ajahlis Nur Aini Afghani, dan Ruang Kata, saat itu Rasulullah SAW pertama kali hijrah ke Madinah di bulan Muharram. Nah, sehingga bulan ini dijadikan sebagai awal penanggalan tahun Hijriah dalam Islam. Itu awal mula penanggalan Islam, dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sehingga sudah sepatutnya bulan ini itu menjadi momentum yang sangat tepat bagi umat Islam dalam merencanakan, mematangkan, dan melakukan hal yang terbaik selama setahun mendatang. Jadi setahun yang lalu itu untuk evaluasi kita, sehingga di tahun ke depan, tahun yang lalu itu menjadi evaluasi untuk tahun ke depan kita menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Berusahalah, marilah kita untuk bisa lebih baik sebelum tahun sebelumnya. Hal-hal buruk yang pernah kita lakukan di tahun sebelumnya, mari kita ganti dengan hal-hal yang baik di tahun selanjutnya. Beribadah dengan taat, jangan bolong-bolong ya. Coba kita memperbaiki dari segi ibadah kita, perbaiki. Jadi setelah memahami keutamaan bulan Muharram, ada 4 tadi, semoga kita semua bisa memanfaatkan momentum yang ada di bulan Muharram ini. Jangan kita sia-siakan, mumpung masih di bulan Muharram, bulan suci.
Mungkin yang mau ziarah, mari kita ziarah. Karena banyak sekali di bulan Muharram ini orang-orang banyak menyempatkan untuk berziarah ke makam-makam aulia. Nah, itulah sedikit demi sedikit kita menghargai yang namanya bulan Muharram yang mempunyai banyak keistimewaan di bulan ini. Beribadah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta supaya kita mendapatkan hal-hal baik selanjutnya di tahun mendatang. Dan mari kita tutup pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah. Sebelum itu, semoga apa yang saya sampaikan di sini, ada 4 keutamaan tadi, semoga dapat kita cerna. Semoga itu semua dapat meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad SAW. Dan semoga di tahun mendatang akan menjadi hal baik dan virus corona akan hilang dari alam semesta ini. Sekian, alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.